Alhamdulillah. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل الآية 114 ayat 114 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun Kemudian setelah menceritakan itu tentang itu perbuatan orang kafir baik di Mekah itu di ayat sebelumnya maupun membahas tentang orang-orang yang berbohong atas nama Allah. Di sini memerintahkan kepada kita orang-orang mukmin yaitu apa? Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Fakulu, maka makanlah kalian wahai orang yang beriman dari rizki, dari apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian, itu berupa makanan yang halal, yang thayyib. Fakulu, mongko padha mangan sapa sira kabeh ayyuhal mu'minuna, wahai wong kang padha beriman, mimma saking barang, saking panganan, razaqakum kang wis paring rizki ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah taala, yaitu halalan ing barang halal atau hale barang kang halal. Halal thayyiban tun thayyib, halal dan baik. Karena tidak setiap yang halal itu baik. Tidak setiap yang baik itu halal. Harus yang halal, yang thayyib. Paham ya? Halalan thayyiban. Contohnya apa? Halalan thayyiban itu makanan-makanan yang setiap hari kita makan. Misalnya nasi dan juga lauknya. Halalan, halal. Halal itu maksudnya apa? Dihasilkan dari cara yang benar, bukan mencuri, bukan merampok, dan juga bukan atau makanan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya seperti yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Itu kan, wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'alan nusbi wa an tastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisq. Itu. Jadi harus apa? Halal. Terus thayyib, thayyiban. Thayyiban itu harus yang baik,
bukan makanan yang buruk. Maksudnya apa yang baik ini? Mengandung kandungan yang dibutuhkan oleh badan kita. Mengandung bahan-bahan atau kandungan atau energi yang dibutuhkan oleh badan kita. Tidak boleh berlebihan. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidu wa kulu washrabu wala tusrifu. Minumlah dan makanlah kalian wahai bani Adam, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Berlebihan, israf. Israf itu melakukan sesuatu yang halal tapi berlebihan. Misalnya makan satu porsi ya cukup satu piring, tapi dia sekali makan langsung 2 piring atau 3 piring. Itu namanya apa? Israf, berlebihan. Ini tidak boleh. Hukumnya apa? Tidak boleh. Itu namanya israf. Israf maknanya apa? Berlebihan. Misalnya minum. Nah, misalnya kalau minum ya cukup, kalau air putih itu sehari berapa liter? Berapa? 8 liter. 2 liter itu kan. Ya intinya secukupnya lah. Secukupnya, jangan sampai kita itu kekurangan air putih. Yang seharusnya dikurangi itu air-air yang manis. Minum teh, minum kopi, itu secukupnya. Sehari misalnya sekali atau 2 kali, maksimal 3 kali. Itu juga sudah banyak 3 kali. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti akan mengganggu kesehatan kita. Atau makan atau minum minuman barang-barang yang di situ mengandung pengawet atau bahan pewarna, itu juga harus dihindari. Sekarang banyak makanan-makanan, minum-minuman yang seperti itu. Mengandung bahan-bahan kimia, itu harus dihindari karena itu akan merusak kesehatan. Makanya sekarang banyak sekali bentuk penyakit ya, karena kita makannya itu seringnya itu makanan yang kurang sehat. Bahan-bahan kimia, mengandung bahan pengawet, itu bahan pewarna, itu sering kita makan tapi kita tidak merasa. Itu namanya thayyib. Indomie itu halal atau haram? Halal. Thayyib atau tidak? Thayyib, kalau sekali thayyib. Tapi kalau berlebihan itu tidak thayyib. Kenapa? Karena di dalam Indomie kalian tahu sendiri, tentunya di situ banyak sekali bahan-bahan pengawet, bahan pewarna, bahan yang di situ katanya rasa sate, enggak ada satenya. Bohong kan? Mana satenya? Jangan-jangan itu rasa buatan, itu kan? Ya perasa itu kan, di situ ada micinnya, ini kan, itu tidak thayyib atau kurang thayyib. Makanya harus memilih makanan yang halal thayyiban. Tidak setiap yang halal itu thayyib dan tidak setiap yang thayyib itu halal. Fahimtum? Paham ya? Yang terpenting lagi, afakullama ishtahaita ishtaraita. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu an itu pernah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau berkata, afakullama ishtaraita akalta,
Apakah setiap yang kamu inginkan kemudian kamu langsung beli? Saya ingin hotdog. Apa itu hotdog? Anjing panas. Anjing panas. Isinya apa itu di situ? Daging apa? Daging sapi atau daging anjing? Daging sapi. Itu apa namanya? Penggiringan image. Maksudnya apa? Nanti lama kelamaan itu akan dirubah menjadi daging anjing beneran. Meskipun sekarang itu dagingnya daging sapi. Kenapa hot dog bukan hot beef misalnya? Iya kan? Daging sapi. Daging sapi bahasa Inggrisnya apa? Beef, itu kan? Nggak tahu kalian? Daging sapi apa? Beef. Nah, masa nggak tahu belajar bahasa Inggris nggak sih? Nah, hot beef itu. Kenapa dipakai hot dog? Nah, itu penggiringan apa namanya? Penggiringan filling ya. Nah, penggiringan ya ini filling supaya nanti hot dog ini lama kelamaan akan dirubah menjadi anjing. Nah, ini. Bisa jadi sekarang sudah anjing beneran. Nah, ini. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini. Makanya harus hati-hati. Jangan makan atau beli makanan sembarangan. Jangan beli makan sembarangan. Banyak sekarang bakso itu dicampur dengan daging apa? Tikus. Tikus halal atau haram? Haram. Itu banyak sekarang. Bisa jadi daging yang dijual di pasar itu campur dengan daging babi, daging anjing. Makanya harus mencari yaitu penjual yang amanah. Jangan sembarangan. Ini wah murah ini. Enggak apa-apa lah murah, yang penting murah. Beli yang banyak. Ternyata di situ campur dengan daging apa? Daging apa? Babi, daging anjing. Wah ini ada pentol, murah ini, enak lagi. Ternyata di situ tercampur dengan apa? Daging tikus. Harus hati-hati beli makanan, jangan sembarangan. Dan juga kalau ada barang murah itu harus dicurigai. Wah ini curiga, ini kok barang kok murah sekali, enak lagi. Orang yang nggak mikir, wah nggak apa-apa, langganan, enak setiap hari makan ini, itu kan. Tahu-tahu itu isinya apa? Daging tikus. Makanya harus hati-hati. Halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Serba hati-hati. Ada seorang kiai di Jawa Timur itu, beliau saking hati-hatinya makan pakai piring melamin. Tahu piring melamin? Tahu kan? Beliau itu tidak mau. Kenapa? Karena khawatir di dalam piring melamin itu sudah dilapisi dengan apa namanya minyak babi ketika membuatnya. Makanya beliau nggak mau, saking hati-hatinya sampai segitunya. Barang yang untuk makan saja tidak dimakan, untuk makan. Piring itu kan nggak dimakan, ada yang makan piring. Untuk makan. Itu hati-hati segitunya. Apalagi yang dimakan. Harus serba hati-hati. Jangan sembarangan ketika apa namanya? Beli makanan. Beli makanan yang setiap hari kalian beli itu, kalau hari Ahad itu juga harus dicurigai, ini murah sekali, ini ada pentol harganya 2.000 dapatnya 20. Dari mana itu? Daging apa itu? Jangan-jangan ayam tiren. Ayam tiren itu apa ayam tiren? Ayam sudah mati duluan belum disembelih, sudah mati, dibuat pentol. Bisa jadi seperti itu, banyak sekarang bisnis-bisnis kayak gitu. Makanya harus hati-hati, jangan sembarangan. Insya Allah yang setiap hari kalian makan dari dapur itu semuanya halalan thayyiban. Percaya enggak? Nah, yang tidur bangunkan, jangan-jangan enggak percaya itu.
Fahimtum? Harus hati-hati ketika makan, karena makan makanan itu sangat mempengaruhi terhadap kelakuan kita, terhadap akhlak kita. Itu kan ada sebuah hadis itu, ya ini apa? Akluhu haram, wa syarabu haram, wa malbasuhu haram. Fa anna yustajabulah. Jadi Rasulullah itu berkata, bagaimana kamu yang kamu makan itu barang haram, yang kamu minum barang haram, yang kamu pakai berasal dari barang haram. Bagaimana kamu setiap hari berdoa akan dikabulkan oleh Allah? Enggak mungkin. Karena barang yang atau makanan yang dimakan atau minuman yang diminum, kalau sudah menjadi daging di dalam tubuh kita, itu akan mental ketika menerima kebaikan. Sehingga orang yang na'udzubillahi min dzalik cenderung melakukan maksiat itu karena berasal dari apa? Makanan, minuman, pakaian, atau apa saja yang dipakai, yang digunakan itu berasal dari barang apa? Barang haram. Itu sangat berpengaruh sekali. Makanya penting, jangan sampai misalnya orang tua kita, orang tua kalian ngirim setiap bulan bayar SPP atau uang saku berasal dari barang apa? Barang haram. Jangan sampai. Itu jangan sampai. Setiap hari kalian ngapalin Quran, pantesan kok susah sekali saya ngapalinya. Ternyata yang dikirimi setiap hari, setiap bulan itu barang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Itu akan mempengaruhi. Akan apa? Mempengaruhi. Kalau tidak seperti itu, susah menghafal, itu akan menimbulkan atau mengeluarkan kelakuan yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sangat berpengaruh sekali makanan minuman yang setiap hari kita makan terhadap kelakuan kita. Paham ya? Fahimtum? Makanya nanti kalian kalau sudah pulang ke rumahnya masing-masing, sudah berkeluarga, ini harus cari rizki yang halal, meskipun sedikit, yang penting apa? Halal. Jangan sampai yang dikejar itu banyaknya, tapi berasal dari perbuatan haram. Itu jangan sampai. Fahimtum? Paham? Ini barang haram, makanan haram, minuman haram kalau sudah menjadi daging, itu akan menolak kebaikan. Dia akan menggiring untuk melakukan apa? Maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan menyebabkan apa? Ibadahnya tidak diterima. Dia beribadah menggunakan atau berasal dari tenaga yang dia keluarkan, itu berasal dari makanan minuman haram. Ini menyebabkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya mau bersedekah tapi berasal dari barang haram, diterima atau tidak oleh Allah? Diterima atau tidak? Enggak diterima. Tidak diterima. Atau misalnya mau umroh atau haji berasal dari barang haram, diterima atau tidak? Ibadahnya tidak diterima, malah berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Afa kullama ishtahaita ishtaraita ya Umar? Apakah setiap apa yang kamu inginkan kemudian kamu beli? Ada orang, na'udzubillah, dia punya keinginan apa saja. Melihat hamburger, pengen beli. Melihat cilok, pengen beli. Melihat apa lagi? Es krim, pengen beli. Melihat apa lagi? Sosis, pengen beli. Semuanya ingin beli. Ditanya oleh Rasulullah, apakah setiap yang kamu inginkan kemudian kamu beli, ya Umar? Dan apakah setiap yang kamu beli kemudian kamu makan?
Afakullama ishtaraita akalta. Nah, ini janganlah menjadi orang yang setiap yang dia inginkan kemudian dia beli. Karena ada orang seperti itu, ngumpulkan, ternyata di rumah tidak diapa-apakan, tidak dimasak, tidak dimakan, akhirnya menjadi apa? Menjadi ya semuanya busuk, membusuk, basi, kemudian dibuang. Padahal di sekitar kita banyak sekali orang yang membutuhkan. Makanya harus hati-hati dengan makanan. Hati-hati dengan makanan. Jangan sekali-kali menyia-nyiakan makanan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan apa? Beliau memberi contoh apa? Perhatikan, yang tidur bangunkan. Penting. Jangan sampai sekali-kali membuang makanan. Makanya ketika kalian makan, ngambil nasi, itu sesuaikan dengan saya ini lapar banget, atau lapar, atau setengah lapar. Kalau lapar banget, silakan makan yang banyak. Kalau lapar saja, ya yang sedengan. Kalau enggak lapar, ya dikurangi porsinya, jangan seperti orang yang lapar banget. Khawatir nanti tidak apa? Tidak habis. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ketika makan kemudian itu nyisa, sisa kemudian dibuang, itu tidak pernah. Bahkan beliau ketika makan, beliau kalau makan kan bareng-bareng bersama sahabat, pakai nampan bersama sahabat, kemudian sisa-sisanya sahabat kan misalnya melingkar gitu ya, 7 orang. Di setiap orang itu ada di hadapannya masing-masing ada sisa. Itu yang makan itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana atabarraku biaidikum, kata beliau. Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengambil berkah atau mencari keberkahan dari sisa-sisa tangan kalian. Nah ini. Ya kalau sekarang apalagi kalau makannya makan bareng-bareng, udah nyisanya banyak. Kemudian apa? Dibuang. Ini tidak boleh. Hukumnya haram. Makanya kalau kalian makan bareng-bareng, atfal itu yang biasanya makan bareng-bareng, atau kalian ketika ada acara apa, tasyakuran, itu mendingan ngambilnya sedikit dulu, kemudian kalau kurang ngambil lagi. Paham tum? Itu seperti itu. Lebih-lebih ketika makan sendirian harus bersih tanpa sisa, satu nasi pun jangan sampai dibuang. Fahim tum? Itu kebiasaan kalau makan kemudian nyisa, padahal tinggal 1 sendok saja gak mau makan. Itu orang sombong namanya. Orang apa? Sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa jadi keberkahannya itu ada di situ. Makanya Rasulullah itu memerintahkan untuk ketika makan harus dihabiskan semuanya. Jangan nyampe nyisa kemudian dia apa? Dibuang. Fahim tum? Itu adab makan. Kemudian ketika makan harus apa? Ya pertama harus membaca basmalah. Kemudian ketika makan harus dalam keadaan apa? Duduk. Kenapa harus duduk? Minum harus duduk, kenapa? Karena ketika posisi duduk itu lambung itu tertahan, sehingga makanan diolah dengan sempurna, masuk dengan pelan-pelan, dan tidak menyebabkan apa? Ya penyakit. Orang yang biasanya makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, itu rentan terkena penyakit. Itu rahasia kenapa Rasulullah itu memerintahkan ketika makan harus apa? Duduk, minum harus duduk. Memang hukumnya ketika makan atau minum sambil berdiri itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk ketika makan dan minum harus apa? Duduk. Kenapa makruh? Ya karena itu ada
sisi negatifnya, ada efek negatif yang tidak baik terhadap kesehatan kita. Terus yang terpenting lagi, ingat nih, terkadang kita itu nggak nyadar, makan minum harus pakai tangan apa? Pakai tangan kanan. Ini terkadang kebiasaan, makan minum pakai tangan kiri, apalagi minum, buka botol pakai apa namanya, buka botol misalnya pakai botol aqua, pakai, biasanya bagaimana kalau buka kalian itu, ini misalnya botol ya, ini ya, ini tutupnya gini kan, bukanya kayak gini kan, terus kayak gini, ini tidak boleh, harus seperti dipindah gini kan, apa susahnya sih, langsung kayak gini, botol di sini, orang yang nggak tahu atau nggak sabaran langsung minum kayak gini, ini tutupnya di sini, ini nggak bener, harus di apa, botolnya dipindah kemana, ke tangan kanan gini, langsung gini, jangan tetap buka gini langsung, itu minumnya siapa, minumnya setan, na'udzubillahi min dzalik. Fahimtum? Jangan sekali-kali makan pakai tangan apa? Kiri. Tangan kiri itu buat apa? Buat yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang enggak enak-enak. Itu tangan apa? Kiri. Allah tidak ridho kalau sesuatu yang baik dilakukan dengan yang tidak baik, yaitu dengan tangan kiri. Fahimtum? Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Paham? Itu akan mempengaruhi sekali terhadap akhlak, kelakuan kita. Paham ya? Kemudian ketika makan, jadi lambung kita putih punya lambung, punya apa? Waduk. Apa? Punya apa, Im? Punya waduk sempor. Punya waduk makanan. Di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian makan, jangan dipenuhi semuanya dengan makanan. Kenapa? Lambung kita itu harus diisi sepertiganya ini untuk makanan, sepertiga itu untuk air, sepertiga untuk apa? Untuk udara. Kalau dipenuhi semuanya dengan makanan, akhirnya apa? Yang terjadi apa? Kekenyangan. Kalau sudah kenyang, apa? Apa, Dut? Kalau sudah kenyang apa? Ngantuk. Nah, ini. Ya, jadi orang gemuk nggak apa-apa, yang penting nggak ngantukan. Kalau sudah gemuk makannya banyak, ngantukan lagi. Nah, ini. Tapi jangan gemuk-gemuk. Fahimtum? Nah, ini. Itu ngapain itu? Kenyangan kamu, berdiri yang benar. Itu. Jadi sepertiga itu adalah untuk makanan, sepertiga untuk air minum, sepertiga untuk apa? Untuk udara. Nahnu qaumun ma illa idza ju'na. Kita ini adalah kaum tidak makan kecuali ketika kita sudah merasa apa? Lapar. Nahnu qaumun ma akalna illa idza ju'na. Itu kita ini adalah kaum tidak makan kecuali ketika kita merasa apa? Lapar. Itu wa idza akalna lam nashba. Ketika kita makan tidak sampai kenyang banget.
Itu yang harus kita perhatikan. Nahnu qaumun ma akalna illa idza ju'na wa idza akalna lam nashba. Kita ini adalah kaum tidak makan kecuali ketika kita merasa lapar. Kalau kalian makan dalam keadaan kenyang, enak enggak? Enak atau tidak? Tidak enak. Lauk yang paling enak ketika makan itu adalah lauk lapar. Mau makan apa saja nggak enak menjadi apa? Enak. Baik tuh. Kalau makan dalam keadaan kenyang, seenak apapun lauknya tetap tidak enak. Baik tuh. Ini cerita. Abi kan sering di hotel. Kalau di Jakarta itu ke hotel. Ada undangan, sering ke hotel. 2 hari di hotel. Setiap waktu itu ada makanan. Jadi setiap waktu itu kenyang terus. Jadi di hotel makannya kan enak-enak. Pernah ke hotel? Pernah ke hotel? Nah, di hotel itu makannya enak-enak. Tapi karena sudah kenyang mau makan yang itu makannya enak-enak, jadinya nggak enak. Jadi seperti itu memang ya sama lah ketika kalian di rumah misalnya kenyang terus, padahal makannya enak-enak, tapi dimakan itu tidak enak karena kekenyangan. Baik tuh. Nah, itu pentingnya tata cara adat ketika makan. Itu makannya orang khawasul khawas, orang khusus makannya itu hanya sehari, hanya sekali saja. Al-muqarrabun, orang yang takarrub kepada Allah makannya sehari 2 kali. Kalau orang awam itu apa? Orang umum makannya 3 kali. Kalau kalian masih makannya 3 kali berarti orang umum. Jadi tingkatannya orang itu kan ada khawasul khawas. Itu orang yang paling dekat derajatnya di hadapan Allah. Itu makannya sehari berapa kali? Sekali. Di bawahnya al-muqarrabun, orang yang taqarrub ila Allah, makannya sehari 2 kali. Orang awam makannya sehari berapa kali? 3 kali. Jadi dalam ilmu tasawuf seperti itu. Makanya kalau kalian sudah bisa makan sehari hanya sekali saja, itu termasuk orang khawasul khawas, orang khusus, orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita bisa naik derajat menjadi al-muqarrabun, menjadi khawasul khawas. Amin Allahumma amin. Karena memang orang kebanyakan makan itu berat untuk beribadah. Tapi kalau sedikit makan dan memang dia tujuannya hanya Allah, itu akan dimudahkan untuk beribadah. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang berakhlak yang baik. Amin Allahumma amin. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru lan padha syukur sapa sira kabeh nikmatallahi nikmate Gusti Allah in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iyyahu maring Gusti Allah iku ta'budun padha nyembah sapa sira kabeh. Untuk bersyukurlah kalian kepada nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Kalau benar-benar kalian menyembah kepada Allah, syukur itu adalah syukur. Mensyukuri itu apa? Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukur itu adalah menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam hal kebaikan. Lawannya apa lawan syukur? Kufur. Kufur itu adalah menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita
untuk hal keburukan atau maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akan tetapi Allah berkata, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepada saya. Sedikit. Semoga kita termasuk dalam golongan yang sedikit. Amin Allahumma amin. Nah, ini dalilnya wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang sedikit, yaitu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma